sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan part Fallen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Han Lin tercengang saat melihat dua lelaki tua berwajah pucat itu tergeletak di tanah tanpa menunjukkan tanda-tanda hidup atau mati. Keterkejutan melintas di wajahnya ketika dia mengenali mereka berdua. Dia tanpa sadar berteriak, "Hong Lai, Hong Mu, mengapa mereka berakhir di tanganmu? Mereka datang untuk menghentikan kami dan menangkap saya." Han Sue menjawab dengan acuh tak acuh. Ini dilakukan olehnya. Wajah Han Lin sedikit bergetar saat dia menatap Xiao Yan dengan tidak percaya dan bertanya dengan suara yang sangat ragu. Menjadi anggota klan Han, dia secara alami sangat akrab dengan Hong Lai dan Hong Mu. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa kedua orang ini adalah ahli sejati Dou Huang. Dengan kekuatan gabungan mereka, keduanya bisa bertarung melawan Dou Huang bintang 6. Apakah kedua orang ini benar-benar dikalahkan oleh tangan pemuda yang tampak lebih muda darinya ini? Kalau begitu, menurutmu apakah ada orang lain di kelompok kita yang bisa melakukan ini? Han Sue sepertinya sedikit tidak menyukai Han Lin. Oleh karena itu, nada suaranya tidak sopan sedikit pun. Setelah tercekik oleh kata-kata Han Sue, ekspresi Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih sejenak sebelum dengan paksa menekan rasa cemburu di hatinya. Jika para tetua di klan mengetahui bahwa dia memperlakukan tamu kehormatan klan dengan cara seperti itu, dia pasti akan dihukum. "Heh, aku ceroboh tadi." Han Lin tersenyum agak tidak wajar ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Han Sue dan berkata, "Sue Mei, ayo pergi. Kita harus kembali ke klan dulu." Kepala klan dan yang lainnya sangat khawatir. Han Sue sedikit mengangguk. Dia menginstruksikan beberapa orang untuk melemparkan Hong Mu dan Hong Lai yang tidak sadarkan diri kembali ke dalam kereta. Setelah itu, dia dengan cepat menoleh ke arah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tuan Xiao Yan, ayo pergi. Izinkan saya memperkenalkan anggota klan kepada Anda." Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan masalah dalam klan Han. Namun, ketika dia melihat tatapan memohon di mata Han Sue, dia hanya bisa menghela nafas, melambaikan tangannya, dan berkata, "Pimpin jalan." Senyuman hangat sekali lagi muncul di wajah Han Sue ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Rasa dinginnya sepertinya telah hilang sama sekali di hadapannya. Hal ini menyebabkan Han Lin di sampingnya terbakar dengan nyala api yang membara di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat saudara sepupunya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh memperlakukan pria seperti ini setelah bertahun-tahun. Terlebih lagi, hal yang membuatnya berhati-hati adalah usia pria ini sepertinya sama dengan miliknya. Namun, dia tidak berani mengungkapkan emosi ini di wajahnya setelah menyadari kekuatan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa memasang senyuman yang kuat, berbalik, dan memimpin jalan di depan dengan perut penuh amarah. Klan Han memang memiliki kekuatan dan reputasi yang cukup besar di kota Tianbei. Hal ini terlihat dari tidak adanya pemeriksaan saat memasuki kota. Konvoi itu perlahan memasuki kota. Suara yang hidup dan berisik menerpa mereka, menyebabkan Xiao Yan, yang telah tinggal di gurun selama beberapa hari, merasa sulit untuk menyesuaikan diri dalam waktu singkat. Ukuran kota Tianbei tidak lebih kecil dari kota manapun yang pernah dilihat Xiao Yan di masa lalu. Mungkin karena perencanaannya yang bagus, tapi seluruh kota memiliki suasana yang megah. Jalan-jalan yang luas memiliki arus orang yang tiada henti, menunjukkan banyaknya orang di kota. Klan Han terletak di bagian selatan kota Tianbei. Di seberangnya adalah klan Hong, yang menduduki bagian utara. Kedua klan ini seperti dua penguasa kota ini. Kedua belah pihak telah membagi kota menjadi dua bagian yang berbeda. Tentu saja, kota ini juga memiliki beberapa faksi kecil lainnya. Namun, mereka agak tidak berarti dibandingkan dengan klan Han dan Hong. Mereka hanya bisa bertahan hidup di dalam celah tersebut. Mereka tampak melayang-layang sambil melihat kedua makhluk besar di kota. Kelompok Xiao Yan melewati banyak jalan di kota selama hampir setengah jam sebelum mereka perlahan berhenti di depan halaman yang menempati sebidang tanah yang sangat luas. Saat konvoi sampai di pintu masuk pelataran, secara kebetulan mereka melihat cukup banyak gerbong yang berhenti di tempat ini. Gerbong ini memiliki lencana berwarna merah serupa. Ekspresi Han Sue dan Han Lin sedikit berubah saat melihat adegan ini. Ekspresi yang terakhir ini suram ketika dia berkata, "Orang-orang dari klan Hong, mereka benar-benar berani datang ke klan Han kita dan berperilaku kejam." Memasuki, wajah cantik Han Sue juga sudah pulih dari rasa dinginnya. Dia menginstruksikan kelompok Han Chong untuk menurunkan barang ke konvoi sebelum melompat turun dari kudanya.
dia kemudian dengan cepat masuk ke istana. Di belakangnya, Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengikuti. Xiao Yan mengikuti Han Sui ke dalam istana. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa pelayan wanita dan menyadari apa yang terjadi setelah melakukan beberapa penyelidikan. Tampaknya tidak lama setelah Han Lin pergi, klan Hong telah memimpin beberapa orang untuk menerobos masuk ke klan Han. Saat ini, kedua belah pihak sedang terjerat satu sama lain di ruang rapat. Han Sui meningkatkan kecepatan langkah kakinya ketika dia menyadari lokasinya. Dia memimpin Xiao Yan dan Han Lin melewati berbagai jalan kecil sebelum sebuah aula yang tampak sangat megah muncul di depan mata Xiao Yan. Meski berada cukup jauh, Xiao Yan samar-samar bisa melihat banyak sosok yang berkumpul di dalam ruang rapat. Han Sui dengan lembut melambaikan tangannya saat mereka mendekat. Dia membawa Xiao Yan ke sudut di mana mereka secara kebetulan bisa melihat bagian dalam ruang rapat. Mata cantiknya terfokus pada bagian dalam aula. Hong Chen melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia memimpin kelompok besar itu dan keluar. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang di luar halaman. Suasana di dalam aula masih sepi saat semua orang menyaksikan Hong Chen pergi. Sesaat kemudian, pria parubaya itu akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, "Yue, apakah kamu memiliki kepercayaan diri?" "Tidak." Han Yue mengencangkan tangannya. Dia menghirup udara dan berkata, "Namun, apakah ada metode lain selain ini? Di kota Tianbei, hampir tidak ada orang di generasi yang sama yang bisa maju ke kelas Dou Huang. Mereka yang bisa bersaing dengan Hong Chen pada dasarnya tidak ada. Mereka mendorong klan Han kita ke jalan kematian. Hanya dengan melakukan ini kita bisa mendapatkan waktu untuk bernapas." "Siapa bilang? Saya punya pilihan yang lebih baik." Suara Han Yue baru saja terdengar ketika suara jelas memikat dikirim dari luar aula. Semua orang mengangkat kepala dan melihat Han Sui berlari masuk. Mereka semua bersukacita. "Nak, kamu akhirnya kembali. Namun, kamu tidak perlu terlibat secara sembarangan dalam masalah ini di sini." Pria parubaya itu memandang Han Sui, memberinya senyuman penuh kasih sayang sebelum melambaikan tangannya. Hong Chen tentu saja memiliki kepercayaan diri yang cukup besar untuk mengatakan hal itu. Dia kesulitan menemukan lawan di antara generasi yang sama di kota Tianbei. Bagaimana ada pilihan yang lebih cocok untuk klan Han daripada Han Yue? Han Sui tidak menjelaskan lebih lanjut di hadapan kata-kata pria parubaya itu. Dia berbalik, menghadap keluar, dan berkata, "Masuk." Semua orang di aula tanpa sadar mengangkat kepala karena terkejut saat melihat tindakannya. Beberapa suara gumaman juga terdengar di dalam hati mereka saat tatapan mereka terlempar keluar aula. Apakah gadis ini benar-benar punya pilihan yang lebih baik? Sesaat kemudian, seorang pemuda berpakaian linen memasang ekspresi tak berdaya saat dia perlahan memasuki ruangan di depan mata semua orang. Tatapannya berhenti pada Han Yue, yang tiba-tiba berdiri saat melihatnya. Dia tertawa datar. "Senior Han Yue, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali